lagi di Sarjana Bolang Channel teman-teman. Kali ini kita berada di Desa Karanggadang, Kabupaten Kebumen ya teman-teman, masih di daerah wilayah Kebumen teman-teman. Kali ini kita mau bolang, mau belajar ulat budidaya, ya belajar budidaya ulat sutra. Ini baru pertama kali ada di Kebumen ini. Ya. Soalnya gimana ya, masih orang-orang masih mungkin belum mengenali lebih dalam tentang ulat sutra, bahwa ulat sutra nah, itu kita ini nanti kita ini nanti akan membagikan info-info tentang ulat sutra, bagaimana cara membudidayakan, terus menjualnya, terus sampai jadi barang apa nanti kayak gitu. Oke, nanti kita sudah berada di rumahnya ya teman-teman. Kita ketemu. Ini tanya-tanya tentang ulat sutra ini Bu. Ini perawatan dan pakan apa ya kok? Mending apa? Ya, yang pertama ya, yang jelas dari mulai nolnya itu gimana? Ini perawatannya itu gimana Bu? Ini dari awal aja ya. Ya, dari awal. Dari awal saya dikenalkan ulat sutra ini sama seorang teman dari Jogja, namanya Pak Rido dari Nah, pada awalnya ya saya tidak mau karena saya takut sekali dengan ulat ya. Namanya ulat kan istilah menggelikan ya. Menggelikan ya, seperti itulah. Tapi setelah saya melihat prospek ke depannya, ternyata ulat sutra sangat bagus. Karena katanya untuk Indonesia itu baru bisa 10%, 90% itu masih impor. Bayangkan, kan berarti peluang yang sangat besar buat kita semua. Maka saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Kebumen, mari bergabung dengan kami, mengadakan pelatihan, karena minimal saya membutuhkan teman 30 orang. Nah, mungkin teman-teman di rumah bisa ya, siapa saja yang mau ikut melatih ikut berlatih ternak budidaya atau mengembangbiakan ulat sutra tersebut. Nah, kita mau tanya-tanya dulu itu tentang pakannya itu tanaman apa ya Bu? Untuk pakannya itu tanaman jarak, menggunakan jarak kepiar yang super ya. Kalau di sini banyak jarak lokal. Iya, tapi kalau menggunakan jarak lokal ternyata itu jelek hasilnya karena kepompongnya paling banyak itu 1,5 gram kan kita rugi karena kita merawatnya sudah capek, sama capeknya, sama ininya, tapi ternyata kepompongnya cuma seberat 1,5 gram. Tapi kalau menggunakan kepiar itu minimal bisa 2,5 gram sampai 7 gram. Bayangkan kalau 2,5 gram itu saja harganya sudah Rp70. Bayangkan kalau kita bisa mendapatkan 5 gram atau sampai 7 gram. Berapa? Itu per gram itu dihargai berapa Bu? Itu kalau 2,5 gram dihargai 70, itu berarti per gramnya sekitar berapa ya? 30 ya, sekitar 30 lah. 30 kurang dikit lah. Nah, 28 rupiah. Nah, siapa tahu teman-teman di rumah ingin ada yang ingin ikutan berbisnis seperti ini, budidaya seperti ini ya. Karena di Kebumen itu masih satu orang, yaitu Ibu sendiri ya. Oh iya, belum kenalan. Kamu kenalan dulu gimana? Masa tadi nggak kenalan kamu? Namanya siapa Bu? Itu Muji Astuti. Iya. Ini dan juga ini adalah bude saya. Jadi ini tahu lah. Saya ini orang tua lainnya, pekerjaan apa yang bisa mendapatkan penghasilan di saat orang yang sudah setua saya. Iya. Ini juga cocok buat orang-orang yang udah lanjut usia, yang mungkin tenaganya kurang, bisa seperti ini budidaya kan nggak terlalu capek lah ya. Cuma ngasih makan lah ya. Cuma ngambil daun di karangan, ngasih pakan di kandang, jadi tidak capek. Kalau ini budidaya, kalau pakan itu khusus ya, cuma itu doang apa bisa lainnya? Bisa kalau bisa untuk tambahan itu daun singkong. Kalau yang bagus daun singkong karet. Kalau daun singkong dan itu kalau daun singkong karet, kalau pakan kami mendemi kalau itu ada manfaatnya juga daun singkong karet. untuk harga ulat sutra tersebut
berapa ya harga bibit? Kalau harga bibitnya, kalau kita mengambil dari harga telur itu masih Rp5. Tapi kalau dari telur itu ditetaskan, dipiara sampai 21 hari baru jadi kepompong. Tapi kalau untuk anggota itu biasanya mengambilnya dari ulat sutra yang sudah berumur 10 hari. Jadi kita makan cuma 10 hari, terus jadi kepompong. Nah setelah jadi kepompong, 4 hari kita sudah panen, berarti 14 hari kita sudah bisa panen. Nah yang kan cuma sebentar kan, sekarang kita piara ya kambing itu bagus tapi lama, ya kelinci ya bagus semua bagus lama. Tapi kalau ini lebih cepat, penanganannya lebih mudah dan orang tua pun bisa mengerjakan. Seperti saya. Mungkin teman-teman yang mau ikut itu bisa ikut pelatihan itu di daerah Yogyakarta Ibu. Ya, pelatihan nanti di Oh, Kebumen. di Kebumen, Iya, di Kebumen sendiri. Pelatihannya di Kebumen. Yang diwakilkan oleh Ibu sendiri Bu. Iya, insya Allah nanti kita mengundangkan dari perusahaan. Iya. Nanti kita bisa kalau sudah membentuk 30 orang, kita bisa membentuk kelompok ya kok. Iya, kelompok tani lah Tani lah istilahnya. ya. Kalau Kelompok ternak. ternak lah, ternak ulat sutra. Kita manfaat dari pelatihan. Pertama kita mendapatkan ilmunya. Terus kita dapat mobil juga untuk ini. Yang kedua kalinya kita dapat sertifikat dari perusahaan. Terus kita mendapatkan juga bibit ulat. Yang pertama 100.000, kedua kalinya kita dapat 1.000, yang ketiga kalinya 5.000. Setelah 5.000 silakan mau budidaya. Nah, kita pertama dikasih gratis Ibu 110. 110. Terus lanjutannya kalau sudah menjadi telur, Kepompong, nanti jadi dikasih kepompong. lagi ya jadi kepompong lah. Nanti dikasih lagi oleh perusahaan 1.000. 1.000. Nah, dan seterusnya kalau sudah 5.000 itu kita harus berdiri sendiri kita Iya, bayar beli ya. sendiri. Kita bayar karena soalnya ini masih mandiri sistemnya ya Bu ya. Sistemnya masih mandiri. Oh ya, maaf karena ini di dekat jalan ya mungkin suaranya kurang jelas ya, terganggu oleh kendaraan ya. Ya mungkin kita bisa lihat ularnya nih seperti ini nih. Oh iya, bisa ditarik. Nah, ini ulatnya ya, seperti ulat apa ya? Oh, kayak ulat kacang itu loh kayak. Lembek, iya lembek gimana? Kayak di Oh, daun iya, daun pisang ya. Iya, hampir seperti. Bisa diambil Bu? Bisa. Coba kita ambil ya. Ini aja Mbak Mas kalau ambil. Oh. Mantap. Nah teman-teman, siapa tahu teman-teman di rumah itu bisa mau bisa ikut mau penasaran ikut pelatihan ulat sutra bisa di Kebumen itu sudah ada ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah berminat untuk membudidayakan ulat sutra tersebut teman-teman. Bisa hubungi kami ya, bisa Ya, ya. bisa nanti kita kasih arahan atau kita nanti antar sampai rumahnya lah teman-teman. Cara memindahkannya juga seperti ini. Oh seperti ini ya, nggak boleh pakai tangan ya Bu? Jangan pakai tangan. Karena ulat sutra ini tidak mau tersentuh tangan, tidak sering tersentuh tangan. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau keseringan nggak mau mati. Oh mati? Iya. Oh maaf Bu, nggak tahu soalnya. Kalau ini ada mungkin hamanya gede kayak biasanya mungkin Ada. ada serangan dari Pertama itu cicak. Ini. Oh iya ini. Oh ini hamanya nih teman-teman. Salah satu hamanya sesama ulat ya. Terus itu cuma ini semut. semut juga ya. Semut, cicak, tokek. Ulet ya, Yang sama sering ulet. itu semut malah. Ternyata kayak gini juga ada hamanya. Tikus juga. Kalau penyakit itu ada juga. Kelihatannya ada. Oh iya, kalau terlalu banyak daun singkong itu perutnya juga kembung dan mencret. Biasanya Bisa macet juga ternyata kayak gitu. ini kan ada lalat juga ini kan. Lalat juga merupakan penyakit juga itu ya. Nggak tahu lalat itu nanti bawa udah. Iya sih. Karena teman-teman yang belum tahu ulat sutra itu nggak boleh keseringan pegang tangan ya teman-teman, soalnya bisa menyebabkan ulat sutra Kematian itu ya? mati. Iya mati. Terus tidak bisa kena asap. Oh. Tidak bisa juga kena keringatnya orang banyak. Jadi kalau yang mungkin yang biasa yang miara saya
yang makanin saya, kalau diganti orang lain juga kadang-kadang stres. Oh, berarti Iya. seperti apa? Ada yang ternak itu juga kroto itu biasanya juga kayak gitu. Biasanya itu kalau bola-bali ibaratnya bola-bali apa namanya? Sering. Kali-kali. Iya, sering. Nah, itu dipegang sama orang lain. Biasanya itu ada kontrak, mungkin ada apa terus dia mungkin mogok makan atau So stres mati lah. ya, ya. Kematian. Soalnya nggak terbiasa sama orang lain. Jadi itu apa ya? Ini kenapa ulat sutra ini saya taruh di sini, di luar, tidak di ruangan. Masalahnya kalau di ruangan itu bau keringatnya orang lain selain yang miara, dia juga stres. Makanya kalau ditaruh di luar, ini kan banyak orang seperti ini kan, karena udaranya bebas, jadi Oh iya, kan jadi ada ini- sirkulasi ya, lah ya. ya, ini nggak bau, nggak stres, insya Allah nggak stres. Ini juga ada telurnya nih teman-teman. Oh. Ini telur. Jadi ini kalau udah mendekati mau apa? tuh. Jadi kepompong itu dipisah ya, Bu? Ini yang udah ini udah mulai jadi kelompok kan. Berarti ini kalau mau jadi kepompong terus dipisah ini. Lalu misalkannya itu gimana? Pakai tangan atau gimana? Saya pakai ini, pakai kayak gini, pakai daunnya. Itu kan mulai jadi kelompok. Itu udah jadi itu, tapi nakal itu. Kudune kan aslinya misi, Iya. misa. Itu kok malah kenapa di situ itu nakal termasuknya. Terus harusnya juga di tempat ini, tempatnya ini. Oh, udah dibuatin tempat untuk ini ya menur ya, tapi Spesial. enggak ini. Tapi nggak apa-apa. atas. Itu seperti itu ya, kayak lorong-lorong lah. Kita biar nyaman gitu ya. Iya, ya, itu kan jadi bersih, jadi kan nggak kena kotoran tapi jadi kan Kamu kotoran. sama kotoran. Ada makanan sebagainya kan jadi kurang bersih. Juga nanti di apa timbangan jadi kurang atau gimana ya? Ada timbangan nggak kurang, Oh, cuma enggak. kebersihannya. Kebersihannya. Iya, dari perusahaan kan menghendaki yang bersih. Ini kameramen lihat ada yang lagi sedang membuat rumahnya kepompongnya, lihat nih. Nih, kelihatan kepalanya. Iya. Itu lagi Jadi mengeluarkan. keluar, Kamu enggak lihat. Oh iya. Ini anu Mas, cara mengambil kepompong. Itu cara membuat Cara kepompong. mengambil kepompong ini kan benang-benang pada nempel-nempel ya, di tembok ini. Nah, kita jungkit pelan-pelan. Kalau ini sudah keras kita ambil, tapi kalau ini masih empuk jangan diambil. Tapi ini alhamdulillah sudah keras, jadi bisa kita ambil. Nah, Oh, gampang ya. ini hasil kepompongnya. Tapi ini juga sedikit ada kotoran. Kalau ini sekitar 3 gram deh. Oke. Ya, tapi ini juga masih bisa membesar karena itu masih kelihatan bentuk ulatnya. Iya, masih ada gerak-geraknya, Bu. Iya, itu di dalam masih kecil. Kepompong juga. Nih, enakan nih pakai Iya, daunnya. Dibungkus daun. Itu jangan diaduk dulu, itu belum tua. Ini juga masih kerja di dalam. Dan masih kerja. Tapi biar ini tak ambil. 30 rupiah itu ya, Bu. 3 gram. 3 gram ya berarti 70 rupiah lebih. 70 rupiah lebih. Hampir 100. Sampai 100. Makanya kalau bisa nggak usah banyak-banyak, 8 gram aja per kepompong udah lumayan. Ya minimal 30.000. Ini. Oh, rupiah ya. enggak 1 gram ini kita 100 rupiah. Oh, iya. Kan masih kelihatan Iya, ulatnya. masih iya. Ini masih bisa membesar. Oh, iya. Ini masih ada gerak-geraknya nih. Iya, makanya si gerak itu masih kerja. Jadi kan ini kapasnya 7 lapis. Ini berarti belum 7 lapis. Oh, berarti masih bisa ngembang lagi ya. Tapi diambil juga nggak masalah, yang penting jangan sampai mati. Jangan sampai terbuka. Dikirimnya kemana ke Jogja? Diambil Oh, ke sini. diambil ke sini terus diantar yang baru lagi. Ini Budit kalau omset pertama buat membuat dari mulai kandang terus sampai apa ada pakannya itu sekitar minimal berapa itu mungkin
yang nonton pada penasaran lah ya. Ya cukup aman ya, cukup aman. Minimal kita nanam 2 botol. Nah, 2 botol itu 600 potong. Kalau harga dari perusahaan itu 1 botolnya 300.000. Jadi 2 botol berarti 600.000. Itu isinya sekitar 630 pohonnya, bibitnya. Nah, terus kalau untuk kandangnya minimal kalau mau piara 20.000 itu punya kandang 4. Jadi kalau kandang 4, kalau bikin sendiri mungkin cukup 300 kali 4 gitu kan. Berarti kan sekitar 2 juta. Kita sudah punya kandang. Nah, kita tinggal ikut pelatihan. Biaya pelatihan itu 400. Nah, itu sudah dapat ulat. Jadi nanti sampai dengan kita bisa piara 20.000. 20.000 itu kalau kita sudah punya sertifikat, harga minimal insya Allah sekitar berapa ya? 1.400.000 kalau sebulan 2 kali. Apalagi kalau kepompong kita bisa sampai 4 gram, itu berarti per kepompongnya 100 rupiah, berarti 2 juta ya. 2 juta sebulan 2 kali 2 juta. Apa enggak lumayan? Lumayan ya. Jadi omsetnya itu enggak terlalu menguras kantong lah ya. Kalau untuk yang biasa bisnis ini mungkin bisa salah satu contoh yang baik, bisa buat Inspirasi lah ya. inspirasi ya. Seperti ini. Oh, ini kalau buat kandang ibarat satu kamar ini bisa diisi buat berapa bulan? Itu sekitar 1.000 bulan. Tapi yang besar bulan yang besar. Tapi kalau ini kan lebih dari mungkin dari 2. Oh, ini segini 3.000 Bu. Banyak. Berarti ini ada pengaruhnya apa enggak kalau mungkin dari segi ukuran besar kamarnya ini kalau terlalu ada tapi ini kan nanti bisa kalau udah gede ini kan nanti gede lagi kalau gede ini bisa jadi 3. iya. Ini memang biasanya sudah seperti ini kok, biasanya gede tapi karena ini kemarin kan bulannya tercipta bawa dari tanah ke sini kemana terus baru saya bisa menerima. Jadi ini udah pindah dari tangan ke tangan sehingga kelihatannya ulatnya stres, jadi nggak bisa gede-gede. Kalau yang kemarin kita segede-gede. Berarti bisa pengaruh ya kalau terlalu padat. Mungkin ada yang Rebutan makan, kalah yang jelas kalah makan. Nah, mungkin teman-teman yang ingin tertarik untuk budidaya ulat sutra nanti bisa komen, nanti kita sambungkan nomor ya di bawah deskripsi ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari pengetahuan dari ibu siapa? Mustiastuti ya. Nggak mau lihat kepompongnya yang udah jadi. Oh iya. Ngomongnya dulu. Mungkin nanti kita bisa lihat ya pakannya gimana itu. Makanya video kamu nanti kita lihat ke kebunnya buat pakan ini. Mungkin kita Iya, skip dulu aja sambil nunggu fotonya. ya ambil lah ya. Oke. Iya. Kalau ini bisa sampai 4 gram lebih. Nah, ini yang sudah menjadi kepompong teman-teman. Kita pisahin nih. Ini seperti ini bisa 4 graman ya kan. Maksimal 4 gram ibu. Nggak bisa sampai 7 gram, tapi kalau besar ya. ini sekitar 4 gram. Mantap. Kalau 4 graman saja ya sudah lumayan banget. Ada yang ganti ibu? Iya, jadi satu kan aku dapat satu pilernya itu kan. Oh, oke. Tapi nanti ketimbangnya kan Oke, mungkin kita lihat pakannya ibu. di belakang. Oh, di belakang. Di belakang. Lewat kan dia.
pohon 300.000 udah kembali. Berarti ini bijinya sendiri bisa dijual ibu ya? Iya, jadi keuntungannya kecuali udah Iya, buat pakan udah teman-teman suka. yang belum tahu keuntungannya itu bisa dari tanamannya sendiri teman-teman, itu bijinya itu bisa diperjualbelikan ya teman-teman. Satu bulat itu Isinya ada isinya 4 keping. 4 keping. Tuh. Nah seperti mirip apa ya, daun apa, Daun, pepaya ya. ya daun pepaya mirip ya. Mirip. Hampir sama dikit. Ini dan pepaya. Ambonnya juga main podo kan. Iya. Itu yang subur kayak gitu. Oh ya. Apa ini dipanas ditancapin nggak bisa ya? Bisa. Bisa. Di stek ya bisa ya. Iya, di stek bisa. Ini baru 4 bulan ini. 4 bulan udah segini tingginya ya. Waktu 3 bulan juga Subur. sudah segini, cuma belum berbuah. Sekarang udah berbuah. Udah banyak cabang-cabangnya itu kan. Ini ya kalau mau metik daunnya itu Mana? mana gitu. Udah nggak mau senggat. Inannya bisa nanggapeti. Bisa. Mungkin nanti kita bisa belajar lebih banyak lah ya, kita apa ya, beli atau mungkin apa kok sebenarnya kok Gimana? kita bisa nanti kita mencoba belajar apa ya. Iya. Ikut lah ya, ikut belajar lah ya. Ya kita di sini ya tujuannya belajar bersama-sama lah ya biar Silakan monggo belajar Belajar. bersama karena Kebumen itu belum ada lah Belum budaya. ada. Jadi cuma salah satu di Kebumen itu cuma yang budidaya itu ibu doang. Mungkin kita bisa membantu melestarikan di Kebumen ya, supaya budidaya ulat sutra tersebut tambah Maju ya. maju dan banyak ya. Iya, juga biar Menambah income dan penting, sangat penting di saat corona seperti ini. Nah, iya, betul cocok itu. sekali Kan ya. banyak Karena kita tidak perlu keluar, kita cuma ke kebun, ke kan kandang. dan juga 14 hari dapat uang jutaan. Oh. Insya Allah. pasti tuh pasti pada kepengen kan, Penasaran pada kan? penasaran. Oke. Nah, bisa ikut budidaya seperti ini, budidaya ulat Ini sutra. budidaya Kan bersama sekarang kami ya kok. sekarang banyak Cari orang kerjaan susah. cari kerjaan susah, banyak yang di PHK. Ini bisa salah satu Solusi. jalannya, Solusi lah. solusinya. Nah mungkin cukup sekian Pak ya. Mungkin Iya. sudah cukup tentang Iya. apa penjelasan dari Ibu. Oke, jangan oke. lupa like, Like, comment, dan dan subscribe. Sampai jumpa. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.